Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah saat ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata dalam kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibu-ibu sekalian, mari kita berdiri, mari kita menghadap Tuhan yang Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1, bait 1, Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Ibu-ibu sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Maha Baik, saat ini kami datang kepadamu mengungkapkan syukur dengan memuliakan nama-Mu melalui ibadah ini. Biarlah doa dan nyanyian kami berkenan kepadamu, dan firman-Mu kami lakukan dalam hidup sehari-hari kami. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih, sekarang saatnya kita menaikkan puji-pujian dari Mazmur. Kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 kita baca secara silih ganti, dimulai dari saya. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 53 bait 1, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Ada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umat-Nya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu,
Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jika sudah menemukannya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mampukan kami sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari surat 1 Tesalonika 3 ayat 8 sampai dengan 9 yang menyatakan, sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Kaum ibu yang terkasih, tekanan demi tekanan membuat banyak orang menjadi stres. Dan tidak sedikit yang membuat imannya menjadi goyah, terpikat dengan bujuk rayu dunia, atau karena tidak tahan menghadapi tekanan sehingga kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk berdiri teguh dan jangan goyah menghadapi tekanan dan situasi yang semakin sulit. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. 1 Tesalonika pasal ketiga mau mengisahkan tentang peristiwa ketika Paulus mengirimkan muridnya Timotius untuk melihat keadaan orang-orang percaya di Tesalonika. Saat Timotius kembali menemui Paulus, dia memberitahukan bahwa kabar yang terjadi adalah orang-orang percaya di Tesalonika tetap berdiri teguh dalam iman mereka. Sekalipun saat itu ada begitu banyak penganiayaan dan berbagai macam godaan dunia luar yang menggiurkan. Kabar tersebut pastinya membuat Paulus bergembira dan bersukacita. Walaupun mungkin saat itu Paulus juga sedang berada dalam bahaya yang mengintainya sepanjang waktu. Tapi kabar Timotius itulah yang membuat Paulus tetap tenang. Dalam perjuangan pelayanan sebagai bapa rohani, terutama untuk Paulus, sukacita dan kegembiraan adalah saat melihat, mendengar dan menyaksikan bahwa jemaat yang ia layani memiliki ketahanan iman. Karena dengan ketahanan iman, jemaat dapat mampu berdiri teguh di dalam Tuhan. Artinya, tidak sekedar ikut-ikutan menjadi orang percaya, tetapi memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Paulus begitu bersukacita mengetahui orang-orang Kristen di Tesalonika mengalami hal tersebut. Bahkan Paulus sendiri mengungkapkan rasa syukurnya atas hal yang terjadi di Tesalonika seperti pada ayat ke-9 bacaan kita. Paulus menggarisbawahi bahwa penderitaan dan penganiayaan yang diterimanya selama ia melayani Tuhan itu pantas terjadi dan bisa melewatinya asal saja kita tetap teguh di dalam Tuhan. Teguh berdiri di dalam Tuhan adalah konsep yang kita sering temukan berulang-ulang kali di dalam surat-suratnya Paulus. 1 Korintus 16 ayat 13a misalnya, Paulus berkata, berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh di dalam iman. Dalam Galatia 5 ayat yang pertama, Paulus menulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita,
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus berulang kali memberitahukan saudara-saudaranya di dalam Kristus untuk berdiri teguh dan tetap berada di barisan. Seperti dalam konteks militer, para prajurit harus tetap berada di barisan. Konteks ini juga berlaku dalam keseharian kita sebagai orang-orang percaya. Masing-masing kita tentu saja memiliki masalah dan pergumulan dalam hidup. Baik persoalan di rumah, di kantor, baik kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, atau kita sebagai anak. Atau juga yang sedang menghadapi pergumulan dalam dosa tertentu yang berulang sehingga membuat kita merasa rendah diri. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah dan terus mencoba untuk menghadapi dan menyelesaikannya seturut dengan firman Tuhan? Dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 11, dalam hatiku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Itu merupakan tulisan Daud. Daud saja mengandalkan firman Tuhan untuk menjaga dirinya dari dosa. Ibu-ibu yang terkasih, mengenal firman Allah adalah salah satu cara terbaik supaya kita tetap teguh dan tidak goyah di dalam berpikir, berbicara, dan bertindak dalam segala hal. Oleh karena itu, Paulus mau mengingatkan kita, ibu-ibu dan juga saya, untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita juga harus tahu bahwa orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika belum pernah melihat Tuhan secara pribadi, sama halnya dengan kita. Tetapi di sini Paulus mau menekankan betapa pentingnya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa berdiri teguh tanpa kita berada di dalam Tuhan. Mari ibu-ibu, kita sama-sama merenungkan kembali sejauh apa hubungan kita dengan Tuhan. Apakah cenderung suam-suam kuku atau sudah dingin? Ingatlah bagaimana kita pertama kali bertemu dengan Tuhan. Ingatlah, sebelum kita menjadi pribadi yang kuat dan berdiri teguh di dalam iman, kita harus berakar kuat dahulu di dalam Injil. Kita perlu memahami siapa kita di dalam Dia. Kita bisa berdiri teguh sampai saat ini karena firman Allah yang merupakan sumber hikmat, sumber pengertian dan kekuatan yang kita terima darinya. 1 Tesalonika 3 ayat 8. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu berdiri di dalam Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, mari kita belajar dari jemaat di Tesalonika. Sekalipun mengalami penderitaan, cobaan dan pergumulan, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan dalam pelayanan dan gerejanya adalah tidak berada dalam hal-hal yang biasa saja, tapi merupakan hal-hal yang luar biasa. Kita dipanggil hidup dalam kebenaran firman yang menganugerahkan kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Setiap tantangan yang menghadang dan tiap kesulitan yang merintang membuat kita teguh di dalam Tuhan. Dan ingatlah bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 277, baitnya yang pertama dan yang kedua, firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau ciptakan, ada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, katakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu.
terus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang tak putus-putusnya menaungi dan melingkupi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk tetap teguh tidak goyah dalam menghadapi pergumulan dan tantangan. Dalam rangkaian doa syafaat kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bersama dengan para Bapak Presiden dan jajarannya dalam memimpin bangsa dan negara kami, biar negara kami boleh menjadi negara yang maju penuh dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Berkati juga segala upaya yang dilakukan untuk menangani segala macam bencana dan penyakit yang melanda. Tuhan campur tangan agar apa yang sedang diupayakan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, terutama gereja Horeb. Berkati para pendeta, Bapak Pendeta Erdian dan Pendeta Dewi beserta pendeta domisili. Berkati para majelis, penatua dan diaken, unit-unit misioner, para karyawan, dan seluruh orang-orang yang membantu di dalamnya. Tuhan mau memberkati agar dimanapun gereja Tuhan berada, tetap menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Horeb dalam segala gumul juang yang dilakukan. Berkati kami sebagai orang tua, berkati kami sebagai istri dan suami, berkati anak-anak, berkati pekerjaan, pendidikan, jodoh dan usaha yang dilakukan. Berkati juga masa pertumbuhan anak-anak kami. Berkati juga setiap pertambahan usia bagi mereka yang berulang tahun, kelahiran dan juga perkawinan. Berkati juga setiap usaha yang dilakukan untuk kesembuhan dan pemulihan untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Tuhan mau memberkati kami semuanya agar dengan berkat yang daripada Tuhan kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Ini rangkaian syafaat kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Persembahan yang ibu-ibu berikan dapat ibu-ibu transfer ke rekening mandiri atas nama GPB Horeb, atau dapat ibu-ibu kumpulkan dalam amplop lalu diserahkan ke korsek atau wakorsek masing-masing sektor. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu sekalian. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 85, bait 1 dan 3, Oh Tuhan. Hidup kami
Ibu-ibu sekalian, sekarang marilah kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang tiada putusnya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah pelayanan yang Engkau berikan bagi kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Berkenanlah atas persembahan ini, serta pakailah hidup kami untuk melayani-Mu melalui sesama kami dan menjadi pembawa damai, serta berani menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Amin. Ibu-ibu sekalian masih tetap berdiri. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera. Beritakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar melalui laku hidup yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 285, bait yang pertama dan yang ketiga, dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Ibu-ibu yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta engkau sekarang dan selama-lamanya. Ibu-ibu yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah hari ini. Kiranya ibadah yang kita naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat dan semakin menguatkan kita bersama. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Terima kasih juga untuk Ibu Alce sebagai pelayan firman, Ibu Mawarida sebagai pemandu lagu, dan Saudara Pahala sebagai pemusik dalam ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan rekan-rekan sekalian. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.